Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi bagaimana sebenarnya praktek khalwat yang sebenarnya khalwat yang diinginkan, yang sebenarnya yang dicapai itu. Nah, maka khalwat di sini sebenarnya banyak versi, banyak cara, banyak ritual. Namun sebenarnya di dalam khalwat ini tingkatannya itu berbeda-beda, tergantung daripada musyahadahnya atau kefanaan di dalam khalwat tersebut. Maka khalwat yang sebenarnya ini menuju kepada praktek tajalli. Maka caranya bagaimana? Memandang terlebih dahulu daripada rahasia yang sebenarnya rahasia itu. Jadi menyadari rasa rahasia yang ada meliputi segala sesuatu itu. Disadari dulu Maha Suci yang meliputi itu. Kemudian di mana kedudukan Maha Suci itu pada diri? Tentunya di dalam pusar, di tubuh kosong, di tubuh diam yang di dalam pusar tersebut. Jadi pikiran perasaan kita sadari sendiri deh. Rasakan sendiri di situ. Kalau pikiran sudah diam, bersih, perasaan sudah diam, kemudian sadar ke dalam pusar itu, maka disitulah sebenarnya inti daripada inti. Karena disitulah inti kedudukan, puncak daripada kedudukan. Disitulah juga kedudukannya rahasia zat mutlak. Jadi yang tahu itu hanyalah orang-orang yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman ini. Karena pengalaman ini kita tahu hadirin, pengalaman ini tidak bisa dibagi dengan uang, tidak bisa dibeli dengan uang. Dan pengalaman ini adalah guru rohani yang terbaik. Bagaimana kalau kita menceritakan sesuatu tapi bukan dengan pengalaman sendiri? Atau kita hanya dengar katanya, kan itu tidak elok. Maka disitulah yang berkuasa pada diri manusia. Disitulah khalwat peleburan yang sebenarnya. Nah, kalau khalwat Nur Muhammad beda lagi. Kalau khalwat Nur Muhammad itu sadar kepada nyawa naik turun, sadar kepada batang tubuh, itu khalwat Nur Muhammad. Tapi ini khalwat sebenarnya menuju kepada praktek peleburan. Nah, jadi disitulah kita dapat pelajaran yang hakiki. Jadi kita bisa dengan sendirinya mendengar betul-betul kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berkata-kata itu yang sebenarnya itu adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Karena yang menggerakkan daripada nyawa, hati dengan tubuh itu adalah rahasia, itu adalah Allah. Itu adalah zat mutlak Maha Suci, itulah. Jadi jalannya, inti sebenarnya tajalli itu adalah ada pada diam sedam-diamnya itu. Jadi disatukan pikiran dan perasaan itu sehingga rahasia Allah yang ada pada kedudukan pada tubuh itu bagus, afdol dia. Jadi tidak ada nafsu anania di situ. Jadi bicaranya itu, kalamnya itu dia betul-betul mengalami langsung. Kalam-kalam yang dia keluarkan itu, dia langsung mengalami itu hasilnya. Jadi bukan hanya bicara-bicara saja, bukan hanya katanya-katanya, bukan hanya dari kitab ini dan sebagainya, tapi betul-betul dia alami sendiri. Nah, karena dia betul-betul melihat Allah, menyaksikan Allah dengan betul-betul, dengan pengalamannya sendiri. Nah, jadi di sini kita tidak menghayal-hayal tentang Allah, tidak membayang-bayangkan Allah, tidak menghilang-hilangkan sesuatu, tidak. Bukan dihilang-hilangkan, dibayangkan hilang kosong, tiba-tiba kita ada di padang-padang di mana gitu, tidak. Bukan seperti itu. Dalam kondisi sadar sesadar-sadarnya. Tapi yang sadar itu Allah. Lalu kita, jiwa kita itu pikiran perasaan fana di situ, lenyap. Inilah rahasianya rahasia. Disitulah rahasianya Allah di dalam tubuhmu, di dalam pusarmu. Di dalam dirimu itu, kenapa kamu tidak melihat? Itu kiasannya, kiasan di dalam diri, tapi dia sebenarnya di dalamnya, di luar juga. Namun penyaksian kita tahu selalu diulang-ulang, karena selalu diulang-ulang, maka
Penyaksian itu betul-betul ke diri, bukan ke luar. Meskipun rahasia Tuhan itu ada pada setiap manusia, ada pada setiap alam semesta dan maha segala sesuatu. Itulah nur Tuhan. Itulah maha suci. Itulah tubuhnya Allah Ta'ala. Bukan Allah bertubuh, tapi itulah tubuhnya Allah Ta'ala. Itulah tubuhnya Tuhan. Maha ruang itu adalah tubuhnya Tuhan. Karena inilah yang mengendalikan napas naik turun. Itu diam sediam-diamnya. Dia tidak keluar masuk, dia tidak naik turun. Justru dia yang mengendalikan naik turun napas, dia yang mengendalikan keluar masuk napas. Itulah yang bernama Allah. Itulah rahasia yang Allah. Itulah yang sebenarnya itu. Nah, dan ini zat mutlak ini itu esa dengan Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Siapa? Rabbul Izzati. Jadi Roh Kudus ini tiada lain daripada Ana, tidak lain daripada Allah Ta'ala yang sebenarnya Allah. Jadi kemana kita mau mencari? Kemana kita perginya? Kemana kita larinya? Kemana prakteknya kalau bukan ke situ? Karena lewat situ semuanya. Tidak ada jalan lain kalau tidak lewat situ. Adapun orang lewat sini, itu hanya karena bahasa saja. Oh, saya lewat sini, bahasa saja, metode saja yang berbeda. Tapi selama dia mengetahui betul-betul yang muhit, yang maha suci segala sesuatu, kemudian kedudukannya ketika dia bersadat itu kembali kepada dirinya, dia tidak kemana-mana menghayal, tidak keluar kemana-mana, maka itulah yang disebut mukmin. Itulah yang betul-betul Islam, Muslim, menyerahkan dirinya totalitas. Apakah yang mengucap 2 kalimat syahadat kemudian itu secara syariat, rukun iman dan sebagainya. Yang kita maksud di sini indallah, mukmin indallah, Islam indallah. Mukminnya di sisi Allah, bukan di sisi katanya orang. Islamnya di sisi Allah, bukan Islamnya di kata-katanya orang. Sehingga rukun Islam hanya mengamalkan saja, artinya hanya menjalankan saja dengan seperti biasanya. Rukun iman, rukun Islam, dikiranya kita sudah merasa cukup sekali dengan itu semua. Lalu dengan itulah kita ini merasa puas dan merasa hebat dan sudah dijamin masuk surga. Karena yang dikejar surga pahala. Nah, sementara hadirin ternyata pas dihisap tidak ada amalan kita yang diterima, ataupun ada namun sedikit, tapi Allah tidak suka dengan kita. Jadi hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul praktekkan betul-betul. Jangan kita juga putus asa, jangan kita juga cepat putus asa, cepat ngedon dan sebagainya. Tidak bisa itu orang memaksakan kehendaknya Allah. Tidak bisa kita itu mau memaksa kehendak kita untuk Allah ikut kehendak. Tidak. Kalaupun juga itu kita memaksa seperti itu dengan bernafsu ego kita seperti itu, maka itu tidak akan pernah terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa yang didasari dengan ego, keakuan diri. Kalaupun dikabulkan, ya, ini garis miring. Kalaupun dikabulkan itu tidak barokah, hadir. Dan itu pun bukan gara-gara kita yang berdoa sehingga dikabulkan, tidak ada. Semua doa-doa baik itu baikkah burukkah, itu semua Allah Ta'ala juga yang kabulkan. Ini bicara ke dalam, tapi bisa bicara syariat begitu. Bicara syariatnya begitu. Kelihatannya kita yang berdoa lalu dikabulkan oleh Allah karena amalan kita, tidak ada. Tidak ada. Itu di dalam ilmu hakikat yang sesungguhnya tidak seperti itu. Tidak ada istilah cerita kita beramal banyak-banyak, terus Allah gara-gara amalan kita, ya memang dikatakan asbab amalan kita, tapi tidak ada bekas pak amalan itu. Makanya guru-guru kita selalu bilang, lalu untuk apa ikhtiar? Nah, itu untuk Allah berikan berkat.
Semuanya tidak ada bekas, Pak. Mau bagaimanapun juga, di mana bekasnya makhluk? Bekas apa? Digerakkan juga digerakkan, diperlihatkan. Segala-galanya. Dikatakan wujud juga tidak wujud. Jadi di mana bekasnya? Nah, maka begitulah tadi hadirin, bagaimana kita senantiasa yang mana yang dimaksud kembali kepada Allah itu, yang mana yang dimaksud mengembalikan berserah diri kepada Allah itu, ya seperti itu tadi, menyerahkan totalitas, tapi dengan latihan. Sering-sering kita itu, sering-sering. Nah, itu dalam keadaan bersunyi-sunyi, khalwat bersunyi-sunyi, seperti itu. Kalau beramai-ramai berarti musyahadah ke situ sampai betul-betul mesra terus sampai fana. Itu saja. Sambil dalam hati Allah, 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 Allah. Nah, kalau khalwat Nur Muhammad, nah itu berarti kesifat. Namun khalwat yang Nur Muhammad itu secara bersunyi-sunyi atau secara rame-rame itu tidak tertahan di sifat keakuannya. Tidak. Keakuannya itu di zat, tapi menyaksikan sifat. Dia justru itu sudah tanazul dia. Khalwat Nur Muhammad itu. Kecuali kalau kita berkhalwat menyaksikan Nur Muhammad, kita yang menyaksikan Nur Muhammad, nah itu baru perjalanan itu. Masih perjalanan. Tapi kalau Allah, zat yang menyaksikan Nur Muhammad, oh itu bukan perjalanan lagi tuh. Itu langsung, Pak. Akunya itu sudah di akunya Allah di situ, menyaksikan Nur Muhammad. Nah, itu beda kalau kita menyaksikan Nur Muhammad, tenggelamkan kita dalam Nur Muhammad, kita tenggelam dalam Nur Muhammad. Nah, itu baru, itu proses. Tapi kalau Allah Ta'ala yang menyaksikan Nur Muhammad, nah itu bukan proses, itu akunya itu sudah di akunya Allah, cuma tinggal mempertahankan saja. Nah, makanya guru-guru kita biasanya bilang sebelum kita mesra lagi ke Nur Muhammad, maka kita mesrakan dulu di sifat memandang zat. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Kemana-mana saksikan. Zat mutlak itu maha suci. Itu pandang terus ru'yatullah, ru'yatullah, ru'yatullah. Pandanglah Allah, lihatlah, saksikan Allah. Yang melihat itu Rasulullah. Yang melihat Allah, yang sampai kepada Allah, yang wusul kepada Allah, Rasulullah SAW. Lihat itu terus, lihat terus, jangan pedulikan sesuatu. Ketika bergerak sesuatu, bukan sesuatu yang lihat, Allah, tembus terus Allah, 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 terus tembuskan terus. Ke diri juga Allah, Allah, Allah. Ke tubuh yang diam itu, diam sedam-diamnya. Baru kita mulut ini kita diam betul sedam-diamnya begitu. Nah, bukan diam tidak mau bicara ini dan itu, enggak. Artinya diamkan itu dalam rahasia itu senantiasa fokus ke situ. Maka khalwat yang paling susah sebenarnya itu, yang paling sulit itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berjalan ke pasar, bekerja dan sebagainya, itu yang paling susah. Kadang kita dilalaikan di situ. Namun kita selalu menekankan bahwa perbanyak syukur, tinggal tunggu mati saja. Jangan terlalu gegabah bernafsu anania untuk mengejar sesuatu yang bukan hak kita. Tapi tetap kita tegaskan ada ikhtiar yang dibuat. Namun jangan juga diyakini kita di situ, tapi dudukannya Allah. Cuma yang paling penting itu jangan sampai ego kita menghijab kita punya ini. Menghijab. Pengen sekali 24 jam lah. Pengen sekali inilah dan sebagainya. Itu semua ego yang didasari ananiyah. Meskipun itu baik, dalam syariatnya baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi ini masalahnya masalah ke dalam, Pak. Masalah hati yang paling dalam ini tidak bisa kita bohongi bahwa nafsu ananiyah itu kelihatannya baik. Ada orang itu sholat, mendirikan sholat nafsu ananiyah maksudnya. Ada itu, bagus itu kalau begitu. Tidak bagus. Ada orang juga berzikir, menyumbang, bersedekah, tapi nafsu juga. Itu dalam pandangan syariat itu kebaikan. Nah, tapi pandangan ke dalam ternyata dibelah dia punya hati, busuk sebusuk-busuknya.
busuk. Hati kita ini busuk, Pak. Sebusuk-busuknya. Kita tidak keluar, kita busuk-busukkan hati kita ini. Betul-betul parah. Parah betul-betul. Nah, disinilah kita bagaimana muhasabah terus diri sambil mempraktekkan terus. Bukan dari cerita-ceritanya, cerita tapi betul-betul dipraktekkan secara kontinu, terus mesra terus. Jadi mungkin begitu saudara-saudara, lebih dan kurangnya tetap semangat. Selamat menunaikan bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin atas segala-galanya, tuan-tuanku, saudara-saudaraku, bunda-bunda dan segalanya. Semoga senantiasa dalam kesehatan, lindungan, dan mohon maaf juga tidak sempat membalas komentar-komentar. Insyaallah saya tetap sangat-sangat apresiasi dan sangat-sangat menghargainya, Masya Allah. Dan saya tetap balas juga salam-salam dari kalian, panjenengan-panjenengan.